Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali walaupun melalui daring atau online. Kita masih bisa saling menyapa, bisa saling memberikan masukan, bisa berdiskusi bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membagikan materi diskusi terkait tentang masa kebangkitan hukum Islam. Ini adalah pertemuan ke-8 dari materi-materi sejarah perkembangan hukum Islam. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum masa kebangkitan hukum Islam, kita mengenal adanya masa di mana pintu ijtihad itu tertutup, atau dalam tanda petik itu sudah pada masa taklid, atau di mana mujtahid itu hanya mengandalkan pendapat yang telah ada sebelumnya. Kondisi ini kemudian menyebabkan kaum muslimin atau Islam atau masyarakat muslim, maksudnya adalah mereka tertinggal dengan negara-negara lain dalam berbagai hal, dalam berbagai ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan budaya. Karena apa? Karena secara nalar ijtihad hukum Islam itu kemudian tertinggal jauh dengan situasi, kondisi yang ada. Fakta ini sadar atau tidak disadari itu kemudian memberikan efek yang sangat luar biasa sekali kepada masyarakat muslim itu sendiri, yaitu rugi. Kondisi seperti ini merugikan masyarakat muslim secara umum, sehingga cita-cita ideal untuk mengembalikan muslim seperti sedia kala itu kemudian mencuat. Bagaimana kondisi yang sudah dulunya bagus kemudian menurun, kemudian bagaimana kita akan bangkit. Ini kemudian kita akan membahasnya itu di masa kebangkitan hukum Islam ini. Maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah meniadakan perilaku sakralisasi dan kultusisasi produk pemikiran hukum klasik pada kurun dan periode tertentu yang tidak aktual. Artinya apa? Artinya harus ada nalar kritis tradisi berijtihad yang telah mengakar kuat di kalangan para ilmuwan muslim, yang sebagaimana telah kita ketahui bahwa sifat nalar kritis ini itu sudah berhenti secara mutlak ketika di masa kemunduran hukum Islam.
mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu kita lakukan, yaitu adanya sifat nalar kritis di dalam hukum Islam, karena persoalan hukum itu harus menyesuaikan dengan hal-hal yang sangat relevan dengan konteks sosio-kultural yang berkembang. Jika hukum itu kemudian tidak menyesuaikan, tidak sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakat, maka di situ akan terjadi kemunduran, yaitu apa? Hukum akan usang dengan sendiri dan tidak memiliki basis relevansi terhadap perkembangan zaman yang terkini. Artinya apa? Bahwa hukum itu tidak lepas dari ruang dan waktu di mana hukum itu dibuat, di mana hukum itu disampaikan. Maka fungsi dari mata kuliah ini adalah mengenalkan mahasiswa untuk tahu, setidaknya menyadari bahwa hukum itu tidak terlepas dari kondisi masyarakat. Hukum apapun itu, hukum Islam begitu, hukum adat juga begitu, hukum pidana juga begitu, mereka akan selalu diingkari atau akan dilingkari dengan kondisi-kondisi masyarakat. Bagaimana hukum itu menyesuaikan? Nah, itu yang kita bahas dalam sejarah perkembangan hukum. Sekali lagi, ayatnya begini, hadisnya begini, tapi masyarakatnya begini. Nah, bagaimana hukum itu ditegakkan? Nah, ini yang perlu kita catat dalam mata kuliah sejarah perkembangan hukum Islam, yaitu hukum itu tidak terlepas, tidak pernah berdiri sendiri, kecuali di sana mesti ada ruang tempat, ada ruang waktu yang itu akan mempengaruhi hukum itu sendiri. Maka kita bisa tahu, kita bisa melihat bahwa ada perkembangan di mana masa Nabi, di mana masa sahabat, di mana masa pembukaan hukum Islam, di mana kemunduran, di mana kebangkitan pada pertemuan kali ini. Para mahasiswa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang demikian kemudian menimbulkan, yaitu kondisi kemudian hukum Islam tadi itu kemudian menimbulkan sebuah gerakan modernis yang itu mendorong ada wacana baru sebagai antitesis atau model kritik terhadap tren dan tradisi pemikiran para ulama mukallidun yang pasif, dengan cara melontarkan sebuah slogan, yaitu ya'udu ilal Quran wa subbal hadis, back to the Quran and the Sunnah, and the hadis, kembali kepada Quran dan hadis. Nah, sebab dengan jargon ini, dengan slogan ini, diharapkan masyarakat Muslim itu mengalami proses pergeseran sumber otoritatif, yaitu sumber produk pemikiran mazhab ansih, bergeser ke sumber Al-Quran dan hadis secara langsung. Artinya yang dulunya itu hanya taklid pada mazhab yang sudah ada, maka mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Jangan hanya taklid, hanya mengikuti mazhab, tapi mari kembalikan permasalahan itu kepada Quran dan hadis. Dengan menjadikan Al-Quran dan hadis itu menjadi sumber otoritatif secara langsung, ulama modernis berharap bahwa secara perlahan akan muncul alternatif sumber hukum baru di mata para ulama mukallidun dan dalam melakukan istinbat. Jadi ketika kita kembali kepada Quran, maka
mari berkembang, muncul ya, sumber hukum yang baru begitu kira-kira. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kita sampaikan juga bahwa dengan adanya ya'udu ilal Quran wa sunnah itu diharapkan produk pemikiran hukum para madhab itu secara dinamis itu dapat berdialog secara sinergis dengan ruh Al-Quran dan hadis, sehingga pemikiran madhab itu bukan lagi merupakan produk hukum dengan harga mati dan bersifat final, tidak, melainkan sebuah produk pemikiran yang harus senantiasa disegarkan kembali, direfresh kembali dengan teks suci dan perkembangan konteks sosio-kultural masyarakat setempat. Jadi mari dengan kembali kepada Quran dan hadis ya. Jadi pemikiran yang ada itu lebih dinamis. Selain lebih dinamis, lebih bisa menyesuaikan dengan sosio-kultural masyarakat yang berkembang gitu. Nah, yang berikutnya adalah adanya purifikasi. Purifikasi hukum Islam. Semangat ulama modernis ketika itu secara dinamis dan intensif ya, senantiasa meniupkan nafas suci pembaharuan untuk menciptakan keseimbangan penera mereka. Maka para ulama modernis ini menciptakan jargon kembali kepada Quran dan hadis dan mengembangkan isu pemurnian atau purifikasi ajakan keagamaan dengan melakukan ajakan menjauhi tahayul, fitnah dan syirik. Termasuk dalam hal perkara ini adalah memutuskan atau mensucikan pemikiran para ulama. Itu juga gerakan ini harus dihindari, karena ketika menganggap sebuah ulama itu suci atau mengkultuskan pemikiran para ulama atau ulama itu sendiri, maka itu bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah beberapa sebab kebangkitan dunia Islam ya, khususnya pada bidang hukum Islam. Kita lanjutkan. Gerakan kebangkitan pemikiran hukum Islam. Kebangkitan pemikiran hukum Islam ini terjadi di beberapa negara pada abad ke-19 ya, Masehi. Jadi disebabkan karena sebagai reaksi ya, terhadap sifat taklid yang telah membawa kemunduran hukum Islam. Ya, gerakan kembali ya, pemikiran hukum Islam atau tasriful Islam adalah munculnya gerakan baru oleh para ahli hukum Islam yang disebut dengan salaf atau salafiyah. Nah, yang ingin kembali kepada pemurnian Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwa hukum Islam itu bersifat abadi. Tapi hukum Islam itu juga harus mengetahui perubahan
kultural, sosial masyarakat. Sehingga di sini dibutuhkan penjagaan atau untuk menjaga bagaimana hukum Islam itu bisa menjawab kondisi zaman dan tempat. Maka hukum Islam harus memiliki prinsip yang sangat luas, yang jika diinterpretasikan secara tepat dapat menampung kebutuhan masyarakat. Para mahasiswa yang berbahagia, gerakan yang lain tadi kan kita menyebut namanya ada gerakan Salafiyah. Gerakan di Saudi Arabia terkait tentang kebangkitan hukum Islam itu disebut juga sebagai gerakan Wahabiyah, yang itu dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian gerakan ini disebut gerakan Wahabiyah. Nah, mereka ini menyerukan pemberantasan bid'ah, khurafat yang merugikan, menyerukan menjauhkan taklid, membersihkan Islam dari kotoran-kotoran yang memasukinya, dan kembali kepada Al-Quran dan hadis serta apa yang diwariskan oleh ulama. Di pemikiran ini sampai ke Indonesia dan diikuti oleh Muhammad Dahlan, Haji Tarik Amarullah dan Hasbi Asidiki dan lain sebagainya. Nah, ini mempengaruhi pemikiran. Di Libya juga ada Muhammad bin Sanusi, kemudian di Sudan juga ada Al-Di. Ini adalah pemimpin gerakan untuk kembali kepada Quran dan hadis. Nah, yang berikutnya di Mesir itu juga ada Al-Afghani, menyerukan pembaruan yang menyeluruh bagi kaum muslimin. Ada juga Muhammad Abduh pada tahun 1906 Masehi yang menyerukan mengikuti jejak ulama salaf, kembali kepada sumber pokok dan istinbat, menjauhkan kebekuan dan taklid, dan menjauhkan menjauhkan kebekuan dan taklid. Itu adalah tokoh-tokoh dan apa yang mereka serukan. Nah, ini beberapa tokoh yang bisa saya gambarkan. Ada tokoh-tokoh yang kita sebut masuk dalam tokoh yang bisa membangkitkan hukum Islam. Mungkin sebagian tokoh ini pernah kita dengar atau pernah kita dapatkan ya di buku atau di manapun gitu ya. Jadi ada Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, kemudian Said Muhammad Rasid. Ini adalah tokoh-tokoh yang mengajak kepada kembali kepada Quran dan Sunnah dan mengajak supaya tidak terjebak di dalam mazhab-mazhab yang telah ada. Jadi kalau kita tadi menyampaikan Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi, maka sebenarnya pemikiran dia itu sudah diinspirasi oleh tokoh sebelumnya, yaitu Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kemudian ini biodata saja. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Iran atau Afghanistan, studi tentang Quran, bahasa dan sejarah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, tasawuf, kalam, untuk mendatang Kufa, kemudian studi ke India. Ini profil saja ya, dan sampai langkahnya ini ada
rakyat bersih dari perintah kelahiran. Orang harus yakin bahwa ia dapat mencapai derajat tubuh dan lain sebagainya. Ini adalah sekedar info saja profil mereka itu seperti apa. Kemudian perannya juga sudah ada di sini, konsepnya dia seperti apa, landasannya apa, langkah pembaruan apa sudah disebutkan di sini. Lalu kemudian Muhammad Abduh, ya, kebangsaan tidak pan-Islamisme, berbeda dengan Al-Ghani, kecil ruang lingkup dengan nasionalisme Arab dan memilih jalan pendidikan. Pemasyarakatan diarahkan untuk mencintai dirinya, masyarakat, dan negaranya. Keagamaan tidak menghendaki taklid, tujuan utama membebaskan taklid dan membuka pintu ijtihad. Agama dan ilmu pengetahuan tidak akan bertentangan. Nah, ini pemikirannya pendidikan, penguatan sistem lembaga pendidikan dengan penggabungan sistem madrasah dan dengan pengetahuan modern, perhatian terhadap bahasa Arab, pendidikan Islam, perbaikan Azhar, dan lain sebagainya. Ini adalah profil yang saya nanti bisa teman-teman videonya bisa di stop dulu, bisa dibaca dulu. Ini hanya sebagai tambahan profil-profil tokoh di masa kebangkitan hukum Islam. Nah, kemudian pengaruh yang muncul pada periode ini sebenarnya banyak sekali ya. Pada periode ini tadi sudah kita sampaikan ada beberapa pengaruh, yaitu adanya purifikasi dan kemudian ada tadi bentuk Quran dan Sunnah. Karakteristik ya yang muncul adalah, atau pengaruh yang muncul pada periode ini adalah usaha pengajian dan pembahasan kitab-kitab fikih tanpa harus terikat dengan mazhab tertentu. Kemudian yang kedua, menyusun hukum-hukum fikih secara sistem undang-undang tanpa membatasi diri dengan suatu mazhab tertentu, melainkan juga merambah perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Nah, di sini terlihat ada tajdid, yaitu semangat untuk memperbarui kembali ijtihad di kalangan kaum muslimin, yaitu adanya pembaruan bidang hukum Islam. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ada munculnya kembali pada Quran dan hadis, kemudian dibukanya pintu ya ijtihad, kemudian berkembangnya tasyrik pada masa modern. Banyak beberapa masail fikih yang belum muncul pada masa-masa sebelumnya, pada masa modern ini kemudian berkembang. Misalkan apa? Perubahan kelamin, kemudian pencangkuan jantung, cloning, menikah melalui SMS, telepon, dan sebagainya. Nah, dan masih banyak permasalahan lain yang harus diselesaikan pada masa kebangkitan hukum Islam. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini sudah ya, 3 ciri perkembangan fikih itu munculnya pengkodifikasian sesuai dengan tuntutan situasi dan zaman. Tadi sudah saya sebutkan ya, kodifikasi hukum Islam mulai banyak dengan muncul masalah-masalah yang baru dan sebagainya. Kemudian upaya pengkodifikasian fikih secara luas. Pengkodifikasian fikih itu maksudnya adalah, mudahnya saja itu adalah pembukaan fikih, atau lebih lengkapnya itu dari fikih yang dulunya di buku-buku atau di kitab klasik itu kemudian diundangkan, dijadikan hukum dalam masyarakat. Itu namanya pengkodifikasian fikih. Jadi misalkan ada fikih munakahat. Nah, fikih munakahat itu adalah fikih yang berkaitan tentang perkawinan. Lalu di Indonesia ada undang-undang perkawinan. Nah, undang-undang perkawinan ini diambil dari fikih munakahat. Maka hukum perkawinan ini adalah wujud dari
pengkodifikasian fikih. Nah, ini perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui. Nah, gitu. Nah, pengkodifikasian fikih itu semakin luas. Misalkan di Turki Utsmani, Palestina, Irak, bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Kalau di hukum ekonomi muamalah itu kemudian ada fatwa MUI, dan fatwa MUI itu bisa diikuti, bisa mengikat kalau ketika sudah dimasukkan di dalam undang-undang. Nah, begitu. Dan banyak lain sebagainya. Ada fikih zakat. Nah, fikih zakat itu masih umum, ada macam-macam banyak. Tapi kalau sudah dikodifikasi menjadi undang-undang zakat, nah maka undang-undang zakat itu adalah hasil dari pengkodifikasian fikih. Jadi jangan bingung. Jadi fikih itu masih nggak mengikat. Tapi kalau sudah dikodifikasi menjadi undang-undang, menjadi peraturan di suatu wilayah dan waktu tertentu, maka akan mengikat pada orang tertentu pada waktu tertentu. Jadi begitu. Semoga bisa dipahami. Jadi itu namanya pengkodifikasian fikih. Jadi fikih yang sudah ada itu kemudian dibukukan, diundangkan, dibuat dijadikan aturan, dipedomani masyarakat, maka itu menjadi kodifikasi fikih. Nah, di Indonesia sudah banyak. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan ke-14 gitu. Kemudian munculnya upaya pengkodifikasian berbagai hukum fikih yang tidak terikat sama sekali dengan mazhab tertentu. Ini sudah jadi ada fikih tapi tidak terikat dengan mazhab-mazhab yang telah ada. Nah, lalu yang berikutnya adalah pola pembaruan hukum Islam. Jadi di dalam pembaruan hukum Islam tadi, di dalam pembaruan hukum Islam, di dalam mengembangkan hukum Islam itu ada tipe-tipe tertentu dalam mengembangkan hukum Islam. Ada tipe dari yang tradisionalisme dulu. Di tipe tradisionalisme itu adalah menekankan kembali kepada Al-Quran dan hadis, mengecam taklid, keharusan mengikuti para ulama salaf, sangat literalis terhadap nas Al-Quran, dan menolak ikhtilaf. Artinya apa? Kalau di dalam tradisionalis ini adalah benar-benar seperti di Quran, benar-benar seperti di hadis. Hadisnya begini ya begini, Qurannya begini ya begini. Ini tipe tradisionalisme. Misalkan poligami misalkan. Nah, poligami kalau tipenya ini adalah pembaruannya tradisionalisme, ya kan, secara mudahnya saja akan kita katakan di Quran itu boleh poligami, mengatakan itu. Maka ya dalam tipe tradisionalisme dikatakan ya poligami itu boleh tanpa ada catatan, karena di Quran begitu, di hadis begitu. Itu adalah tradisionalisme begitu. Jadi literalis. Kemudian yang berikutnya kita ke survivalisme. Survivalisme itu membangun pemikiran fikih dengan berpijak pada mata-mata fikih yang sudah ada. Kemudian neo-survivalisme, kegairahan baru di kalangan ulama dan fuqaha dalam merespon perkembangan baru, misalnya kepedulian sosial, fikih, dan relevansinya dengan persoalan-persoalan kekinian, pemahaman yang dinamis dan tidak kaku, menggabungkan tasrif dengan sosiologi hukum. Nah, jadi kalau neo-survivalisme itu sudah pada level yang lebih sulit. Jadi kalau kita tadi berbicara poligami, maka poligami itu ya tidak cukup kita hubungkan dengan teks yang ada di Quran dan teks yang di dalam hadis. Tidak cukup dengan membaca Quran dan membaca hadis, tetapi harus dihubungkan dengan ilmu-ilmu sosial atau sosiologi hukum. Bagaimana misalkan tentang poligami dan kasih sayang istri. Apakah kemudian
apakah keadilan itu bisa dicapai di dalam pernikahan poligami. Ini contoh. Jadi sudah pada level yang sangat tinggi. Kemudian kita katakan misalkan kita bahas tentang poligami dan hak asasi manusia, atau poligami itu tidak boleh dengan alasan pertimbangan ilmu sosial. Misalkan karena poligami itu diturunkan ketika banyak janda disebabkan banyak kaum para mujahidin itu meninggal dunia di dalam peperangan. Banyak para di kalangan kaum muslimin itu perang dan meninggal dunia sehingga banyak janda dan jandanya mempunyai anak, ya, anaknya menjadi yatim. Kemudian di masa waktu itu dibolehkan poligami. Nah, ketika kita belajar pada masa sekarang ini, hal itu tidak terjadi, maka kemudian tidak sesuai dengan sababun nuzul. Nah, ini pemikiran yang model seperti ini sekali lagi adalah sudah pada level neo-survivalisme. Artinya poligami tidak hanya dibaca secara tekstual saja, tetapi juga melihat dari sosiologi hukum atau pada ilmu-ilmu sosial. Nah, ini itu kira-kira begitulah. Jadi levelnya itu berbeda-beda. Jadi kalau tradisional itu teksnya begini ya begini, kalau neo-survivalisme itu ya sudah di hukum Islam itu sudah dibahas dengan isu HAM, sudah dibahas dengan isu keadilan, sudah dibahas dengan isu-isu yang lain. Nah, gitu. Semoga bisa dipahami. Kemudian modernisme, yaitu pelopor sejumlah pemikir dan sarjana muslim yang sebagian besar terdiri dalam alam pemikiran sekuler. Hukum Islam sudah tidak mampu merespon perkembangan baru dari multidimensionalitas kebutuhan dan kepentingan manusia, sehingga harus meninggalkan fikih yang ada dan membangun fikih kontekstual. Kritik terhadap pembekuan keterbelakangan, ketidakmampuan fikih dalam merespon perkembangan Islam modern. Jadi kalau modernisme itu lebih ngeri lagi. Apa artinya? Jadi kalau kita tadi membahas poligami, maka misalkan karena sudah sekuler tidak memikirkan lagi tidak lagi pada level teksnya saja, tapi pada level sekarang ini sesuai tidak pernikahan poligami. Kalau ditinjau dari sisi keadilan nggak tercapai keadilan, dari sisi kasih sayang nggak tercapai itu kasih sayang, dari sisi ekonomi juga tidak baik, maka kemudian disimpulkan oleh kelompok ini misalkan poligami haram, ya, seperti di negara Turki. Ini kan terjadi di negara Turki, itu poligami dilarang. Nah, itu di negara kita boleh tapi dengan syarat tertentu. Nah, jadi masih boleh tapi dengan syarat tertentu. Nah, kalau negara sekuler itu sudah tidak membolehkan lagi poligami, karena poligami itu tidak sesuai atau tidak bisa menimbulkan kesejahteraan keluarga, tidak bisa menimbulkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka kemudian bisa jadi pemikiran modernisme yang dia itu pemikirannya sekuler menyimpulkan bahwa poligami bukan lagi sunnah, tetapi bisa jadi poligami menjadi haram pada pola pembaruan hukum Islam dengan tipe modernisme. Jadi begitu ya. Jadi tipe-tipe ini rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Syariah harus memahami, oh orang ini tipenya tradisionalisme, oh ini tipenya neo-survivalisme, oh ini tipenya orangnya modernisme dan sekuler. Jadi teman-teman harus mengetahui itu, karena di dalam dunia hukum akan terjadi banyak tipe-tipe pemikiran yang harus rekan-rekan mahasiswa ketahui. Jadi sejak awal penting sekali sejarah perkembangan hukum Islam ini
supaya ketika rekan-rekan mahasiswa itu ada di masyarakat itu sudah tidak lagi bingung, sudah tidak lagi kagetan, apalagi ya sudah tidak lagi kagetan, apalagi wah kok begini ya. Jadi itu tidak lagi terjadi pada mahasiswa di IGM Jakarta di Fakultas Syariah. Jadi kalau sudah di Fakultas Syariah itu kita tidak boleh berkaitan dengan berbagai pendapat di kalangan masyarakat, apalagi di kalangan akademisi. Perbedaan hukum dengan tipe-tipe hukum yang berbeda-beda itu sesuatu yang sangat wajar. Ada tipe yang liberal, ada tipe yang sekuler, ada tipe yang tradisionalisme, ada tipe yang neosurvivalisme, itu ada. Nah, mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa akan menemui dosen-dosen yang mungkin mohon maaf sekali pemikirannya dia kategori sekuler, ada yang dosen yang pemikirannya tradisionalisme, ada dosen yang neosurvivalisme dan lain sebagainya. Nah begitu, terima kasih, syukran, alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salahnya, ada kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.